Halo Sobat Fatan yang cerdas, kita kembali lagi di Fatan dan Iswara Channel, channel edukasi yang membantu meraih prestasi. Kali ini kita akan belajar subtema 1, pembelajaran kelima. Siapkan buku dan alat tulis kalian. Sebelum pembelajaran, berdoalah terlebih dahulu menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Semoga pembelajaran kali ini berjalan lancar dan menjadi ilmu yang bermanfaat. Sobat Fatan, musim hujan telah tiba. Bumiku menjadi basah terkena air yang turun terus-menerus. Bagaimana kondisi lingkungan saat musim hujan? Mari kita cari tahu. Ketika musim hujan tiba, bumi menjadi basah karena tersiram air hujan. Banyak tanaman mulai tumbuh. Pohon-pohon yang layu karena kekurangan air tampak segar kembali. Para petani mulai menanam padi di sawah. Cuaca yang semula panas menjadi sejuk. Musim hujan selalu dinantikan oleh banyak orang. Namun, ada kalanya musim hujan menyebabkan bencana. Pada bulan-bulan tertentu, curah hujan sangat tinggi. Namun, pada bulan lainnya, hujan hampir tidak pernah terjadi. Mengapa demikian? Ayo kita cari tahu. Saat membaca koran, Edo terlihat keheranan. Mengapa? Di koran diinformasikan bahwa saat ini di Argentina sedang terjadi musim panas. Namun, pada saat bersamaan, di Kanada sedang terjadi musim dingin. Mengapa terjadi perbedaan musim di antara negara-negara di dunia? Mari kita amati gambar berikut. Amatilah gambar berikut ini untuk memperjelas jawabanmu. Bacalah fakta-fakta sains dari gambar di atas. Bumi membuat sebuah jalur atau orbit membentuk elips saat mengelilingi matahari yang disebut revolusi. Jalur atau orbit ini ditempuh dalam waktu 1 tahun untuk 1 putaran. Selama setahun, belahan bumi utara dan belahan bumi selatan secara bergantian menghadap dan membelakangi matahari, sehingga terjadi perbedaan musim. Akibat revolusi bumi terhadap matahari, negara yang berada di belahan bumi utara dan selatan setiap 3 bulan sekali mengalami perubahan musim. Kanada terletak di belahan bumi utara, sebaliknya Argentina terletak di belahan bumi selatan. Pada saat matahari memanasi bumi bagian selatan, Argentina mengalami musim panas. Sebaliknya, negara yang terletak di belahan bumi utara, seperti Kanada, mengalami musim dingin. Berdasarkan gambar dan bola dunia yang kamu miliki, lengkapilah tabel musim di wilayah belahan bumi utara dan belahan bumi selatan berikut. Saatnya kamu mempraktikkan gerakan bumi mengelilingi matahari yang disebut revolusi bumi. Buatlah orbit bumi berbentuk elips dan matahari sebagai titik tengahnya di lapangan sekolahmu. Gunakan bola dunia dan senter untuk membantu. Siswa yang berada di tengah memegang senter dan berperan sebagai matahari. Satu siswa lainnya memegang globe dan berperan sebagai bumi. Siswa yang menjadi bumi akan mengelilingi matahari sesuai orbit yang dibentuk sambil memutar bola dunia yang dibawanya. Siswa dapat pula berputar seperti bola dunia yang dipegangnya. Cara berputar seperti terlihat pada gambar. Saat berpindah dari satu titik ke 3 titik lainnya, jelaskanlah musim yang sedang terjadi di belahan bumi utara dan belahan bumi selatan. Ketika belahan bumi utara mengalami puncak musim panas, tempat-tempat di dekat kutub utara condong ke matahari, sehingga hampir sepanjang hari terang. Sebaliknya, daerah-daerah dekat kutub selatan saat itu dalam keadaan gelap. Revolusi bumi menyebabkan matahari tampak bergeser ke arah belahan bumi utara dan selatan. Padahal sesungguhnya matahari tidak bergerak. Peristiwa itu disebut sebagai gerak semu tahunan matahari. Sekarang, cobalah kamu menjadi seorang reporter. Apakah kamu tahu yang disebut reporter? Reporter adalah orang yang bertugas meliput berita di lapangan dan melaporkannya kepada publik. Laporan dapat berbentuk tulisan untuk media cetak. Laporan juga dapat berbentuk lisan yang disampaikan melalui media elektronik seperti radio dan televisi. Dalam kegiatan ini, kamu akan bermain peran menjadi reporter cilik. Bekerjalah bersama teman sebangkumu. Carilah informasi dari berbagai sumber tentang gerak revolusi bumi dan dampaknya.
Sobat Fatan, di Indonesia berlaku dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan yang terjadi secara bergantian. Pergantian musim tersebut menyebabkan Indonesia memiliki ragam jenis buah-buahan yang berbuah sesuai jadwalnya. Pemandangan di desa ketika musim panen buah terlihat indah sekali. Berikut ini ada sebuah lagu yang menceritakan tentang rasa kagum atas keadaan desa yang selalu dirindukan oleh sang pencipta lagu. Ayo simak notasi lagunya. Demikianlah pembelajaran hari ini Sobat Fatan. Marilah kita tutup dengan doa. Semoga apa yang telah kita pelajari bisa bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan badan, menjaga kebersihan lingkungan sehingga kita terhindar dari penyakit. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya. Salam sukses.